Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Berisel Sabila Faradisa. Pada video ini akan disampaikan ringkasan materi farmakoterapi dan farmakokinetik, meliputi kasus HIV, rheumatoid arthritis, osteoartritis, osteoporosis, GERD, dan GA, serta pembahasan farmakokinetik pada kondisi khusus, parameter urin, dan ADME. Farmakoterapi HIV, terapi HIV bertujuan untuk menekankan replikasi virus, meningkatkan jumlah CD4, serta mencegah infeksi oportunistik. Prinsip utama terapi adalah penggunaan kombinasi antiretroviral yang dikonsumsi seumur hidup. Regimen lini pertama yang umum digunakan adalah tenofovir, lamivudin, dan dolutegravir. Kepatuhan pasien menjadi faktor utama dalam keberhasilan terapi farmakoterapi. Rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi. Terapi bertujuan untuk mengurangi inflamasi, meredakan nyeri, dan mencegah kerusakan sendi. Obat yang digunakan meliputi NSAID, kortikosteroid jangka pendek, serta DMARD seperti metotrexat sebagai terapi utama. Farmakoterapi osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif sendi yang sering terjadi pada usia lanjut. Terapi difokuskan pada pengurangan nyeri dan peningkatan fungsi sendi. Paracetamol digunakan sebagai terapi lini pertama, diikuti dengan NSAID bila diperlukan, serta didukung oleh terapi non-farmakologi. Farmakoterapi osteoporosis. Osteoporosis ditandai dengan penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko fraktur. Tingkat terapi adalah mencegah patah tulang. Obat digunakan antara lain bisfosfonat serta suplementasi kalsium dan vitamin D. Farmakoterapi GERD. GERD terjadi akibat reflux dalam lambung ke esofagus. Terapi bertujuan menurunkan reproduksi asam lambung dan meredakan gejala. Obat yang digunakan meliputi antasida, H2 reseptor blocker, dan proton pump inhibitor sebagai terapi utama. Farmakoterapi gastroenteritis akut. GA atau gastroenteritis akut ditandai dengan diare dan muntah yang berisiko menyebabkan dehidrasi. Terapi utama adalah dehidrasi oral atau intravena. Terapi tambahan dapat berupa zinc, antiemetik, dan antibiotik bila terdapat indikasi infeksi bakteri. Farmakokinetik pada kondisi khusus. Farmakokinetik pada kondisi khusus memerlukan perhatian khusus karena dapat mempengaruhi keamanan dan efektivitas obat. Pada pasien dengan gangguan ginjal, dosis obat perlu disesuaikan karena penurunan eliminasi. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme obat dapat terganggu sehingga meningkatkan risiko toksisitas pada anak-anak dan lansia. Perbedaan fungsi organ memerlukan sesuai dosis. Sementara pada ibu hamil, pemilihan obat harus mempertimbangkan keamanan bagi ibu dan janin. Parameter farmakokinetik urin. Farmakokinetik parameter urin digunakan untuk menilai proses eliminasi obat melalui ginjal, meliputi obat yang diekskresikan dalam urin, laju ekskresi, dan clearance ginjal. ADME. ADME meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Proses ini menentukan kadar obat di dalam tubuh, durasi kerja, serta potensi efek samping. Demikian ringkasan materi farmakoterapi dan farmakokinetik pada berbagai kasus klinis dan kondisi khusus. Semoga materi ini dapat membantu proses pembelajaran. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.